Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu di pelatihan penggunaan Google Spreadsheet yang part ketiga. Pada part kali ini kita akan membahas tentang operasi sel absolut, penanggalan, dan pembuatan tabel. Nah, pembuatan tabel ini nanti kita akan mempelajari macam-macam fitur yang bisa kita gunakan untuk mendekorasi tabel yang kita buat supaya tabel itu mudah dibaca dan enak untuk dilihat. Seperti itu. Kali ini kita langsung saja. Bapak Ibu, langsung mau yang pertama yaitu operasi sel absolut. Nah, operasi sel absolut ini digunakan ketika kita itu akan mengoperasikan sejumlah value atau nilai terhadap satu sel saja atau beberapa sel yang posisinya itu tetap, maksudnya itu seperti ini. Jadi misalkan kita akan mengoperasikan, atau gampangnya misalkan kita akan mengalihkan setiap nilai yang ada di kolom B ini terhadap angka 3 ini. Nah, kita secara logika kan nanti B6 kita kalikan dengan 3, B7 kita kalikan dengan 3, B8 kita kalikan dengan 3, B9 kita kalikan dengan 3. Nah, nanti ketika kita sudah mengalihkan B6 dengan 3, seharusnya kalau kita isi otomatis seperti yang di video kemarin, seharusnya sudah akan mengikuti dong, karena kan kita sudah menerapkan bahwa nanti itu polanya akan seperti ini. Tetapi tidak begitu. Nah, coba saja kita coba ya. Ini kita hapus dulu. Misalkan totalnya itu sama dengan A dikali B6 dikali C6 jumlah. Kita enter, lalu kita tarik seperti ini. Maksudnya kan semua yang di kolom B ini dikalikan dengan 3, lalu bisa kita isi otomatis dan nanti akan mengikuti pola semua nilai di kolom B ini akan dikalikan dengan 3, seperti itu dugaan awalnya. Nah, kita isi otomatis, cetek. Nah, tapi ada yang aneh, kenapa di sini 0, 0, 0 dan 0. Nah, kita cek ekuasinya apa, operasinya seperti apa. Ternyata B7 itu dikalikan dengan C7 dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat di bawah ini. Nah, ini ternyata dikalikan di kolom sampingnya ini dikali ini dikali ini dikali ini. Nah, kolom kosong ini dianggap 0 Bapak Ibu. Nah, makanya di sini nilainya itu 0. Nah, untuk mengakali hal ini, maka kita menggunakan penulisan yang namanya itu penulisan sel absolut. Nah, caranya begini. Ini kita hapus dulu. Ini kita edit. Nah, sel absolut itu kita tulis, maksudnya itu dikalikan dengan apa, dioperasikan dengan sel itu saja, seperti itu. Walaupun kita isi otomatis akan dikalikan dengan sel itu saja, seperti ini. Misal penulisannya sel absolut, di depan huruf C ini kita kasih tanda dolar, di belakang C ini kita kasih tanda dolar. Nah, ini adalah absolut, maksudnya absolut C6, sel absolut C6. Nah, ketika kita tarik,
isi otomatis. Nah, maka kan sudah benar ini 3000 dikali 3, 1000 kali 3 3000, 700 kali 3 2100. Nah, seperti inilah yang dinamakan operasi sel absolut. Jadi kolom ini berhasil dikalikan oleh satu sel saja dengan sintak tertentu. Nah, sintak tertentu, maksudnya sintak itu penulisan tertentu. Nah, penulisan tertentunya itu seperti ini. Jadi, sel yang mau dikalikan itu koordinatnya berapa, kalau kita kalikan dengan sel absolutnya berapa, nanti tinggal kita isi otomatis saja, kita seleksi daerah yang kita ingin isi otomatis, lalu isi otomatis, maka akan mengikuti pola yang kita maksud. Seperti itu Bapak Ibu. Mudahnya sih seperti ini Bapak Ibu. Jika cara lainnya seperti ini, misalkan ini jumlahnya 3, ya kita tulis 3 di sini, 3 lagi, bawahnya 3 lagi, 3 lagi. Nah, nanti ini tinggal sama dengan ini dikali ini. Nah, kita enter, kita tarik, kita isi tahan gini, daerahnya pencet tanda 3, isi otomatis. Nah, ini kan seperti jawaban yang tadi, 6000, 9000, 3000. Nah, ini tapi kurang efisien seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kurang efisien? Karena kita menulis angka 3 yang berkali-kali gitu. Bayangkan jika ada misalkan ya di suatu tabel itu ada 100 item yang jumlahnya itu sama, terus kita suruh menulis huruf angka 3 itu satu-satu di setiap selnya, itu kan ya capek juga Bapak Ibu. Nah, triknya supaya mudah ya kita operasikan dengan sel absolut ini seperti itu. Ini adalah pengaplikasian dari operasi sel absolut ya Bapak Ibu. Lalu kita lanjut. Nah, kita lanjut ke penanggalan dan pembuatan tabel. Nah, jadi di Google Spreadsheet ini ada fitur yang namanya itu penanggalan. Jadi kita bisa mengurutkan item itu bukan hanya berdasarkan nama barangnya, tapi juga berdasarkan waktu pembelian, misalkan waktu penerimaan, seperti itu. Jadi pokoknya kita bisa membuat tanggal dan mengurutkannya itu secara otomatis. Nah, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini kita tulis 1 Januari 2020 misalkan. Kita enter, ini kan tanggal, bulan, tahun. Kita tarik saja ini. Tarik. Lalu tanda 3 isi otomatis. Nah, maka akan terisi otomatis dengan urutan tanggal yang sudah sesuai dengan kalender seperti itu. Ini kan untuk 1 bulan ke depan ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya sampai tanggal 10. Misalkan nih kita ingin mengurutkan waktu berdasarkan bulan, ya kita masukkan saja digit bulannya sama tahunnya saja, seperti itu Bapak Ibu. Misalkan bulan 2 tahun 2020. Nah, ini hanya seperti ini saja. Lalu kita urutkan penanggalannya, kita buat barisan penanggalan, kita titik 3 isi otomatis. Nah,
Mohon maaf Bapak Ibu, ini ternyata kalau bulan itu kasus khusus ya. Untuk mengurutkan bulan atau tahun itu kita perlu lebih dari satu nilai yang diketahui. Jadi misalkan udah kita tulis bulan 2 lalu kita tulis bulan 3. Nah, hal ini dilakukan untuk memberitahu Google Spreadsheet ini bahwa uh, barisan waktu yang ingin kita urutkan itu berdasarkan bulan seperti itu. Nah, kalau tadi berdasarkan tanggal atau hari kan langsung saja ya. Kalau ini harus lebih dari 1, 2, atau 3, atau berapa gitu. Nah, otomatis. Nah, seperti itu. Maka nanti urutannya akan berdasarkan bulan. Misalkan kita ingin urutannya itu loncat-loncat juga bisa Bapak Ibu. Caranya kita tuliskan barisan pertamanya 02 2020 seperti itu. Lalu di bawahnya kita kasih tahu lagi kalau loncatnya itu berapa. Misalkan loncatnya itu 3 bulan berarti nah ini 05 2020. Nah, seperti ini loncatnya 3 bulan terus kita isi otomatis. Maka seharusnya 8 ya. 5 tambah 3 kan 8. Bulan 8, bulan 11 kembali lagi ke bulan 2 tapi tahunnya udah beda 2021. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk penanggalan. Nah, ya selanjutnya adalah pembuatan tabel Bapak Ibu. Nah, pembuatan tabel yang baik dan benar itu seperti ini Bapak Ibu kriterianya. Tabel yang baik dan benar itu adalah tabel yang efisien, mudah dibaca, tidak rumit. Ya, mungkin itu saja ya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Pembuatan tabelnya seperti ini. Misalkan kita di sini punya kolom barang, harga, jumlah, sub total. Nah, misalkan ini barang A, barang B, barang C, barang D, barang E, barang F, barang G, barang H. Nah, lalu harganya kita bikin variatif 2000, 3000, 3000, 9000, 6000, 2000 lagi, 4000, 1000, 3000 lagi. Nah, seperti ini. Lalu jumlahnya 1, 2, 2, 3, 1, 5, 8, 1, 1, 3. Nah, lalu subtotalnya ingat rumusnya adalah ini, harga dikali jumlah, kita enter, lalu kita isikan otomatis karena ada pola yang kita inginkan harus mengikuti atasnya seperti itu. Nah, sudah jadi subtotalnya, kita hitung totalnya. Total adalah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini.
kita enter. Kenapa nih? Ya mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kesalahan, malah saya tambahin kurung ya, seharusnya tidak tambahin kurung, biarkan begini saja, tambah, kita enter. Nah totalnya 82.000. Nah sekarang bagaimana caranya kita ini menghias tabel ini supaya mudah dibaca juga menarik seperti itu. Kita hias dengan beberapa fitur yang ada di Google Spreadsheet ini. Nah, kita blok dulu semua. Areanya kita blok. Nah, ini ada fitur untuk rata teks ya. Ini rata kanan, rata tengah, rata kiri. Nah kelihatannya bagus rata tengah saja. Untuk misalkan untuk sel subtotal kita jadi kita miringkan seperti itu subtotalnya, lalu semua judul di kolom itu kita tebalkan seperti itu. Lalu untuk semua kolom kita warnanya misalkan merah, hijau saja hijau. Lalu totalnya itu kita beri warna hijau juga. Seperti ini. Nah, tapi kan sebenarnya Bapak Ibu ini tulisan total ini terlalu jauh kan dari 82.000-nya itu. Ada beberapa cara sih untuk mengakali ini, yaitu kita tulis saja totalnya di sini total gitu. Tapi kan gimana? Kurang bagus gitu, kurang mewakili kolomnya gitu. Karena di sini ada 3 kolom, kita tulisnya itu di kolom ke-3. Jadi kurang mewakili kolom yang ada gitu. Nah, ada baiknya 3 baris di sini ini, 3 sel di sini ini kita satukan gitu. Nah, kita satukan. Caranya adalah kita pilih ikon gabungkan sel ini. Nah, yang saya tahan ini gabungkan. Nah, seperti itu kan. Jadi sel-sel di sini, sel yang tadi 3 itu menjadi satu kesatuan. Dan ini pun sudah mewakili 3 kolom yang ada. Nah, cara seperti ini itu lebih sering digunakan untuk misalkan pembukuan akuntansi, pembukuan pengelolaan keuangan, seperti itu sering saya lihat ya teknik-teknik ini, menyatukan sel-sel itu seperti itu. Nah, yang paling penting nih Bapak Ibu, sentuhan terakhir adalah kita memberikan border. Apa itu border? Nah, jadi kan sebenarnya antara sel ini sudah jelas apa batas-batasnya, itu kotak-kotaknya. Tapi kan kurang tegas gitu. Kita tegaskan, kita perjelas garis-garisnya itu dengan border namanya. Nah, kita pencet di sini batas ini, kita pencet, kita pilih jenis bordernya. Nah, ini untuk full border, ini untuk pinggirnya, gaya garis batasnya mau bagaimana kita pilih yang sedang saja. Warna batasnya kita pilih ya yang hitam saja, default. Nah, sudah kita lihat. Nah, seperti ini kan lebih bagus ya Bapak Ibu.
Saya kira sekian ya untuk hari ini. Tadi kita sudah membahas operasi sel absolut, juga penanggalan. Lalu kita membahas bagaimana cara menghias tabel yang kita buat dengan fitur-fitur yang telah ada di Google Spreadsheet ini. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang ada di Google Spreadsheet ini untuk menghias, cuman kelihatannya fitur-fitur utamanya seperti ini ya yang sering dibutuhkan ya. Betul. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga juga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Ditunggu video selanjutnya ya Bapak Ibu.